Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat teman-teman semua ya? Selamat datang kembali di channel Gilang Perdana ya. Semoga buat teman-teman semua tetap sehat yang pastinya. Dan saya doakan buat teman-teman semua semoga rezekinya lancar semuanya. Amin. Oke, yang mana di khusus pembahasan kali ini saya akan membahas bagaimana cara belajar SEO untuk di YouTuber pemula ya. Jadi sama saya juga YouTuber pemula ya di sini. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman ataupun trik ya cara belajar SEO untuk YouTuber pemula yang pastinya buat YouTuber ya. Di sini kita akan belajar bagaimana caranya kita mendapatkan judul dan deskripsi yang tepat buat channel kita ya. Oke, untuk lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk para pendatang baru ataupun yang baru bergabung di channel Gilang Perdana, jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika video ini bermanfaat buat. Oke, yang mana saya juga pernah merasakan kesusahan juga waktu mencari sebuah judul ataupun deskripsi untuk di video kita ya. Jadi di sini saya akan bagikan bagaimana caranya mencari judul ataupun belajar dari SEO, bahkan kata kunci juga untuk di pencarian YouTube kita ya. Oke, jadi yang mana buat teman-teman semua kita langsung saja masuk ke YT Studio ya, yang mana di sini kita diberikan pastinya sudah tahu untuk para YouTuber pemula di sini kita harus menggunakan kita akan bagaimana caranya mencari untuk kata kunci ataupun belajar SEO di sini ya. Jadi saya contohkan untuk pengisian dari tag dan deskripsi itu teman-teman harus sinkron ya. Jadi di sini saya bahas cara cepat tambah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu judul kita harus berada juga di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini judulnya harus berada di deskripsi. Terus judulnya juga jangan lupa teman-teman buat di tag juga ada ya. Jadi di bawah ini ada tag adalah kata kunci dari sebuah pencarian channel YouTube kita. Jadi bagaimana cara menyesuaikan channel kita? Misalkan saya contohkan buat teman-teman semua. Misalkan untuk channelnya itu tentang tutorial game. Jadi bagaimana cara mencari tagnya ataupun mencari kata kunci untuk belajar SEO-nya? Jadi kita langsung saja kita masuk ke aplikasi YouTube. Dan sekarang kita masuk di aplikasi YouTube ya. Jadi buat teman-teman semua yang ketika ingin membuat sebuah judul dari channel teman-teman ya. Jadi saya contohkan. Oke, misalkan ya, misalkan teman-teman membuat sebuah channel tentang game ya, game free ya, misalkan saya contohkan di sini. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah channel game ya, ketika ingin mencari judulnya sangat mudah sekali ya. Jadi teman-teman tinggal klik saja di ikon pencarian di sini. Misalkan tutorial game ya, di sini kita lihat. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini inilah kata kunci dari sebuah pencarian di aplikasi YouTube ya. Jadi misalkan saya contohkan di sini tutorial game free ya. Oke, saya contohkan di sini. Maaf ya, tulisannya salah di sini. Oke, jadi ketika teman-teman membuat sebuah tutorial game, misalkan saya contohkan FF di sini. Jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk kata kuncinya di sini keluar semua ya. Jadi di sini buat teman-teman yang ingin videonya muncul di pencarian, di sini teman-teman bisa di screenshot ya. Oke, bisa di screenshot seperti biasa ya. Mungkin setiap HP itu screenshotnya berbeda-berbeda ya, teman-teman bisa di screenshot. Jadi ketika teman-teman menggunakan sebuah judul tutorial game free ya. Jadi dari beberapa pencarian di sini menunjukkan bahwa paling atas adalah tutorial game free ya di sini. Terus nomor 2 tutorial game garden free. Terus banyak sekali di sini ya. Jadi ada Norod, ada Kini Master game free. Jadi teman-teman di sini di screenshot ya.
Ini triknya ya buat agar video kita mudah ditemukan di pencarian. Jadi setelah teman-teman di screenshot di sini ya, mohon di di sini jangan di skip ya videonya. Jadi setelah teman-teman di screenshot ya, jadi teman-teman bisa teman-teman tuliskan untuk di tag deskripsi teman-teman. Jadi teman-teman bisa ditaruh di deskripsi dan di tag teman-teman. Jadi nanti otomatis untuk tutorial game teman-teman ketika seseorang mencari dari pencarian dari konten berbagai macam di sini, itu tetap video teman-teman akan muncul ya. Ini ketika teman-teman membuat sebuah tutorial game ya. Jadi sebenarnya kata kunci yang keluar dari aplikasi YouTube ini adalah kata kunci yang sering orang cari ya, sering mereka cari di YouTube ya. Jadi teman-teman harus disinkronkan juga dengan di Google Chrome ya. Jadi sama ya, kita ketikkan saja di sini ya. Ketika untuk pengisian tagnya masih kurang, teman-teman bisa cari di Google Chrome juga. Oke, jadi di sini teman-teman bisa diketikkan tutorial game juga ya. Oke, jadi di sini juga ada kata kunci di sini teman-teman bisa diambil juga. Jadi di sini ada tutorial game free pemula, tutorial game free untuk pemula. Jadi teman-teman bisa di screenshot juga, di sini bisa di screenshot lagi. Jadi setelah teman-teman screenshot ya, itu tag ini juga harus dimasukkan ke tag dan deskripsi dari channel teman-teman ya. Ketika mungkin channel teman-teman itu membahas tentang game free ya. Jadi teman-teman bisa dipahami di sini. Jadi cara pengisiannya teman-teman tinggal lihat saja yang sudah di screenshot tadi ya. Jadi teman-teman bisa catat di sebuah pesan tersimpan ya. Teman-teman catat terlebih dahulu, setelah itu teman-teman salin dan teman-teman bisa masukkan di ZT Studio. Oke, jadi setelah teman-teman bisa salin yang sudah kita screenshot tadi, yang saya contohkan tadi. Jadi di situ teman-teman bisa tulis. Setelah itu teman-teman salin dan teman-teman bisa dimasukkan di deskripsi dan di tag di video yang paling bawah. Jadi itulah cara mencari kata kunci ataupun belajar SEO ya. Nanti otomatis video teman-teman itu ketika mereka mencari dengan kata kunci tersebut, itu otomatis akan keluar melalui pencarian YouTube ya. Jadi di sini memang ketika kita ingin belajar SEO ya, sebenarnya untuk menjadi nomor 1 di pencarian YouTube itu sebenarnya sangat mudah ketika kita memang memahami tentang SEO ya, tentang kata kunci dari sebuah channel YouTube ya. Ketika kita sudah memahami, otomatis ya dengan sangat mudah kita bisa bersaing dengan para tutorial para YouTuber yang lain ya, seputar tutorial ya. Jadi teman-teman harus tetap semangat, harus belajar cara mengisi tag dan deskripsinya. Jadi sudah saya contohkan tadi. Ketika di sini ya, saya contohkan kembali. Ketika teman-teman membuat tutorial Android ya, di sini kita lihat. Jadi di sini tutorial Android di sini banyak sekali. Tutorial pas Android, tutorial Android Studio 2020, tutorial Android Studio 2020. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa di screenshot ya ketika memang untuk channel teman-teman itu tutorial Android ya. Jadi misalkan saya contohkan kembali ya, ketika video teman-teman itu cara membuat kue ya, misalkan saya contohkan cara membuat kue bolu ya, saya contohkan.
Oke, jadi di sini ketika kita mencari kata kunci cara membuat kue bolu, jadi yang di bawah di sini teman-teman bisa dimasukkan ke tag dan deskripsi teman-teman. Jadi nanti ketika orang lain mencari cara membuat kue bolu kukus ya di sini, mohon maaf ya, cara membuat kue bolu kukus di sini orang tetap akan menemukan video Anda ya. Jadi untuk yang di bawah ini teman-teman jangan lupa ya, inilah kata kunci ataupun kata pencarian yang sering orang cari ya, teman-teman bisa di screenshot dan setelah itu teman-teman bisa tulis dan teman-teman bisa dimasukkan ke tag dan deskripsi teman-teman itu sendiri ya, ketika memang video teman-teman membahas seputar kue bolu. Jadi seperti itu ya cara mencari kata kunci ataupun belajar sebuah SEO ya. Dan setelah mungkin teman-teman masih kurang banyak ya mengisi deskripsinya, teman-teman bisa cari di Google Chrome seperti saya tadi, teman-teman tinggal ketikkan saja. Nanti otomatis dari bawah pencarian kita pasti ada muncul beberapa pencarian yang memang orang sering cari ya, teman-teman bisa di screenshot juga. Jadi otomatis dari YouTube dan Google Chrome itu saling sinkron ya. Jadi nanti di YouTube video kita bisa ditemukan, setelah itu kita buka di Google Chrome, video kita juga bisa ditemukan ya teman-teman. Jadi saya contohkan ya, ketika kita memang belajar dari SEO ya, saya contohkan untuk video saya di sini. Oke, di sini saya akan contohkan untuk video saya yang berada di urutan pertama ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, untuk video saya yang di sini ada yang paling atas, ini di urutan pertama. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk yang pertama ini video saya ya. Untuk yang kedua juga ini video saya juga. Jadi saya membuat dua ya. Jadi di sini sebenarnya untuk di bawah dari video saya ini view-nya itu lebih besar ya. Di sini ada 39.000 ya. Ada yang paling bawah juga 81.000. Kenapa kok saya yang hanya 8.000 ataupun 2.100 ini bisa di pencarian nomor pertama ya? Itu kenapa? Jadi disitulah kita bisa memahami bahwa sebenarnya untuk di YouTube ini memang kita kalah dari penonton ya, tetapi ketika kita memahami sebuah kata kunci, sebuah judul, ketika judul sinkron dan kata kunci sinkron, otomatis walaupun view kita hanya 8.500 bisa mengalahkan untuk yang view-nya 81.000 ini teman-teman untuk 1 tahun yang lalu ya. Sebenarnya biasanya yang lebih tinggi view-nya itu berada di urutan pertama ya. Tetapi di sini alhamdulillah karena saya memang kata kuncinya saya riset semuanya, dan alhamdulillah di sini untuk video saya yang pertama dan kedua ini video saya ya. Jadi di sini di pencarian nomor pertama. Jadi ketika kita memahami sebuah kata kunci, insya Allah ya video kita akan berada di urutan nomor 2 ataupun nomor 3 dari sebuah pencarian ya. Jadi otomatis orang mudah menemukan untuk channel video kita. Oke, cukup sampai di sini belajar SEO dan kata kunci dari sebuah channel YouTube ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.